Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang psikologi eksistensial. Saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Ada Michelle, Ave, Eon, Mayori, Deswin, dan Novita. Yang pertama kita harus mengetahui tentang biografi Rollo May. Ia lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio. Ia adalah anak pertama dari 6 bersaudara. May lahir dari orang tua tidak berpendidikan dan iklim intelektual awal May hampir tidak ada. Ia kuliah di Michigan State University, di mana ia mengambil jurusan bahasa Inggris. Ia menerima gelar Master Divinity. Ia ditahbiskan sebagai Menteri Kongregasional pada tahun 1938. Dia kemudian menjabat sebagai pendeta selama 2 tahun. Ia belajar psikoanalisis dan psikologi saat bekerja sebagai konselor untuk siswa laki-laki di City College, New York. Selama karirnya, May adalah seorang profesor tamu di Harvard dan Princeton dan mengajar di lembaga-lembaga seperti Yale, Dartmouth, Columbia, Vassar, Oberlin, dan Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial. Selain itu, ia adalah seorang dosen di New York University, ketua untuk Dewan Asosiasi Psikologi Eksistensial dan Psikiatri, Presiden Asosiasi Psikologi New York, dan anggota Dewan Pembina Yayasan Amerika untuk Kesehatan Mental. Pada tahun 1969, May dan istri pertamanya, Florence DeFrance, bercerai setelah 30 tahun perkawinan. Dia kemudian menikahi Ingrid Gaskell, tapi pernikahan itu juga berakhir di perceraian. Pada tanggal 22 Oktober 1994, setelah 2 tahun kesehatan ia menurun, May meninggal di Tiburon, California, di mana ia telah membuat rumahnya sejak tahun 1975. Prinsip-prinsip teori eksistensial May. Yang pertama, keberadaan lebih diutamakan daripada esensi. Yang kedua, eksistensialisme menentang perpecahan antara subjek dan objek. Ketiga, orang mencari makna bagi kehidupan mereka. Keempat, eksistensialis berpendapat bahwa pada akhirnya, kita masing-masing bertanggung jawab untuk siapa kita dan menjadi apa kita. Kelima, eksistensialis pada dasarnya anti-teoritikal. Bagi mereka, teori lanjut merendahkan orang dan membuat mereka sebagai objek. Latar belakang eksistensialisme. Kierkegaard prihatin dengan tren meningkat di masyarakat pasca terhadap dehumanisasi orang. Dia menentang setiap upaya untuk melihat orang-orang hanya sebagai objek, tetapi pada saat yang sama ia menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah salah satu hanya realitas. Sebaliknya, Kierkegaard prihatin dengan kedua orang mengalami dan pengalaman seseorang. Dia ingin memahami orang ketika mereka ada di dunia sebagai pemikiran aktif dan makhluk bersedia. Kemudian menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Konsep dasar eksistensialisme. 1. Keberadaan di dunia. Eksistensialis mengadopsi pendekatan fenomenologis untuk memahami kemanusiaan. Untuk mereka, kita ada di dunia yang dapat dipahami dari sudut pandang kita sendiri. Perasaan isolasi dan alienasi dari dunia yang menderita tidak hanya oleh individu patologis terganggu, tetapi juga oleh sebagian besar individu dalam yang modern masyarakat. Rasa bersalah. Rasa bersalah muncul ketika orang menyangkal potensi mereka, gagal untuk secara akurat merasakan kebutuhan sesama manusia atau tetap menyadari ketergantungan mereka pada alam dunia. Bentuk bersalah ontologis yaitu A. Bentuk pertama, masing-masing sesuai untuk salah satu dari 3 mode menjadi di dunia, yaitu unwell, midwell, dan eigenwell. Bentuk kedua, rasa bersalah berasal dari ketidakmampuan kita untuk merasakan secara akurat dunia lain atau midwell. Bentuk ketiga, bersalah ontologis terkait dengan penolakan potensi kita sendiri atau gagal untuk memenuhi mereka rasa bersalah,
Ini didasarkan dalam hubungan kita dengan diri atau agent wealth. Kecemasan adalah pusingnya kebebasan. Kecemasan seperti pusing dapat berubah menyenangkan atau menyakitkan, konstruktif atau destruktif. Hal ini dapat memberikan orang energi dan semangat, tetapi juga dapat melumpuhkan dan panik mereka. Kecemasan yang normal. Mai mendefinisikan kecemasan yang normal sebagai profesional dengan ancam, tidak melibatkan persepsi, dan dapat dihadapkan konstruktif pada tingkat sadar. Kecemasan neurotik. Mai mendefinisikan kecemasan neurotik sebagai reaksi yang tidak profesional dengan ancam melibatkan persepsi dan bentuk lain dari konflik intrapsikis dan dikelola oleh berbagai macam menghalangi off dari aktivitas dan kesadaran. Selanjutnya ada intensionalitas, yaitu struktur yang memberi makna pada pengalaman dan kemungkinan orang untuk membuat keputusan tentang masa depan. Tanpa intensionalitas, orang tidak bisa memilih atau bertindak atas pilihan mereka. Perhatian, cinta dan kehendak. Perhatian adalah keadaan di mana sesuatu yang tidak peduli. Cinta sebagai menyenangkan di hadapan orang lain dan meneguhkan nilai pembangunan orang lain. Intensionalitas yaitu struktur yang memberi makna pada pengalaman dan kemungkinan orang untuk membuat keputusan tentang masa depan. Tanpa intensionalitas, orang tidak bisa memilih atau bertindak atas pilihan mereka. Selanjutnya, perhatian, cinta, dan kehendak. Perhatian adalah keadaan di mana sesuatu yang tidak peduli. Cinta sebagai menyenangkan di hadapan orang lain dan meneguhkan nilai dan pengembangan orang sebagai milik sendiri. Selanjutnya, kehendak berarti sebuah tekad mantap atau kemauan. Kebebasan. Mei 1967 mengatakan bahwa kebebasan adalah kemampuan individu untuk tahu bahwa ia adalah salah satu yang ditentukan. Kata bertekad dalam definisi ini identik dengan apa yang kemudian disebut takdir. Kemudian bentuk kebebasan. Ada dua, kebebasan eksistensial dan kebebasan penting. Yang pertama ada kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan untuk bertindak pada suatu pilihan. Yang kedua adalah kebebasan penting, yaitu kebebasan untuk bertindak, untuk bergerak tidak menjamin kebebasan penting, yaitu untuk menjadi bebas. Bahkan, kebebasan eksistensial sering membuat kebebasan penting lebih sulit. Kemudian ada takdir. Kata bertekad dalam definisi ini identik dengan apa yang kemudian disebut takdir. Takdir tidak berarti ditakdirkan atau yang ditakdirkan. Ini adalah tujuan kita. Dalam batas-batas takdir kita memiliki kekuatan untuk memilih, dan kekuatan ini memungkinkan kita untuk menghadapi dan menantang takdir kita. Yang terakhir ada kekuatan mitos. May berpendapat bahwa mitos bukan kebohongan. Mereka adalah sistem kepercayaan sadar dan bawah sadar yang menyediakan penjelasan untuk masalah-masalah pribadi dan sosial. Kekuatan mitos. May berpendapat bahwa mitos bukan kebohongan. Mereka adalah sistem kepercayaan sadar dan bawah sadar yang menyediakan penjelasan untuk masalah-masalah pribadi dan sosial. Selanjutnya ada implikasi bagi konseling. Yang pertama, psikopatologi. May melihat psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk berbagi diri dengan mereka. Individu secara psikologis tergantung menyangkal nasib mereka, dan dengan demikian kehilangan kebebasan mereka sehingga perlu penyesuaian yang tepat. Yang kedua, psikoterapi. May percaya bahwa tujuan dari psikoterapi adalah untuk mengatur kebebasan seseorang. May bersikeras bahwa psikoterapi harus peduli dengan membantu orang mengalami keberadaan mereka, dan bahwa menghilangkan gejala hanyalah produk sampingan dari pengalaman. Tetapi, terapi eksistensial harus membangun satu kesatuan
hubungan atau midworld yang memungkinkan pasien untuk menjadi lebih sadar diri mereka sendiri dan untuk hidup lebih lengkap dan dunia mereka sendiri. Kelemahan dari psikologi eksistensial adalah dengan adanya teori non-being atau menunjukkan dan mempelajari mengenai kesatuan pribadi dan lingkungan yang dapat dilihat dan diperhatikan secara nyata dunia ini, yakni mensyaratkan kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup dan eksis, namun pada akhirnya kesadaran membawa pada kematian. Sedangkan ada kesimpulan. Menurut kami, eksistensialisme merupakan suatu paham filsafat yang lebih terfokus kepada keberadaan manusia secara individu, dan paham ini terlahir sebagai reaksi atas paham-paham sebelumnya yang beranggapan bahwa keberadaan manusia sama seperti sebuah benda yang dapat disamakan dengan hewan. Paham ini ingin menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi manusia bukan hanya sebuah benda, namun memiliki sebuah tujuan dan cita-cita dalam hidupnya.